Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jalur pahat atau toolpath pada proses milling, khususnya untuk proses 2D machining. CAM merupakan proses pembuatan jalur gerakan pahat atau toolpath yang nantinya akan dijalankan oleh mesin CNC, di mana jalur gerakan pahat ini atau toolpath itu dibuat berdasarkan model CAD atau model 3D model yang sudah dibuat. Nah, outline materi yang akan saya sampaikan nanti yang pertama adalah membahas tentang 2D machining, kemudian jenis-jenis toolpath pada 2D machining, konsep strategi pemotongan, dan juga beberapa parameter yang penting untuk diterapkan dalam proses pembuatan toolpath. Dalam proses machining itu ada dua jenis tipe, yaitu yang pertama 2D dan 3D machining. Di dalam CAM atau Computer Aided Manufacturing kita mengenal dua pendekatan utama, yaitu 2D machining dan 3D machining. Di mana 2D machining biasanya digunakan untuk komponen yang memiliki geometri prismatik. Di mana geometri prismatik sendiri merupakan komponen yang terdiri dari bidang datar, lubang, atau bentuk-bentuk lainnya. Pada 2D machining, gerakan toolpath biasanya bergerak di sumbu X dan Y, sedangkan Z itu untuk menentukan kedalaman potong. Jadi secara sederhananya 2D machining itu tidak ada kontur permukaan. Jadi bentuk-bentuknya itu bidang-bidang datar, kemudian memiliki kedalaman Z tertentu. Prismatik sendiri merupakan bentuk komponen yang tersusun dari permukaan datar dan fitur-fitur sederhana. Ciri utamanya itu permukaannya terdiri dari bidang datar atau bentuk sederhana. Bentuknya dapat dijelaskan dengan profil 2D yang kemudian diberi kedalaman. Contohnya adalah misal berbentuk balok seperti ini. Nah, ini profilnya itu berbentuk profil 2D yang kemudian memiliki kedalaman tertentu. Jadi ini profil 2D-nya bagian atas, kemudian dengan kedalaman tertentu. Sedangkan 3D machining digunakan untuk memproses geometri kompleks atau surface tertentu yang memiliki kontur atau bentuk yang lebih rumit. Contoh dari ciri-ciri geometri ini adalah permukaannya melengkung, kemudian ada perubahan secara kontinu, kedalaman Z-nya tidak konstan sehingga memerlukan toolpath yang dapat mengikuti bentuk kontur permukaannya. Seperti contohnya pada gambar ini ya. Nah, ini adalah 3D machining di mana permukaannya ada lengkungan. Ini ada lengkungan tertentu sehingga dibutuhkan toolpath khusus untuk 3D machining agar bisa mengikuti bentuk dari kontur permukaan dari 3D modelnya. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang jenis-jenis toolpath pada 2D machining. Beberapa toolpath yang sering atau umum digunakan dalam 2D machining itu yang pertama ada facing, kemudian yang kedua ada contour, ketiga ada pocket, keempat ada hole making atau drilling, dan yang terakhir ada 2D adaptive clearing. Kelima strategi ini adalah toolpath dasar yang paling sering digunakan dalam proses milling. Yang pertama yang akan saya bahas adalah facing. Facing biasanya merupakan salah satu operasi pertama dalam proses machining. Jadi biasanya facing itu merupakan operasi pertama atau proses pertama dalam proses machining. Tujuannya dari facing adalah untuk menghilangkan material berlebih dan juga untuk meratakan permukaan bagian atas benda kerja. Dengan melakukan facing, nanti permukaan dari benda kerja itu menjadi lebih rata, sehingga kita mendapatkan permukaan referensi yang rata sebelum proses machining berikutnya. Jadi biasanya benda kerja itu atau raw material sebelum diproses machining itu permukaannya ada yang kotor, atau mungkin ada yang berkarat, atau mungkin juga tidak rata. Nah, untuk mengatasi hal itu perlu di facing terlebih dahulu agar permukaannya lebih rata
sehingga menjadi salah satu titik referensi atau permukaan referensi untuk proses machining selanjutnya. Facing biasanya menggunakan face mill yang memiliki diameter yang cukup besar dan menggunakan insert. Namun jika cutting tool tersebut tidak tersedia, maka bisa menggunakan dengan cutting tool yang lain, misalkan menggunakan end mill, solid end mill. Tidak masalah. Jadi sebenarnya tergantung dari ukuran, salah satunya ya, tergantung dari ukuran material yang akan di facing itu seberapa besar. Kalau misal benda kerjanya atau materialnya tidak cukup besar ya, sangat mungkin kecil, nah itu bisa menggunakan solid end mill. Namun kalau misal materialnya besar dan memang tersedia cutting tool jenis face mill yang ada insertnya, diameternya besar, nah itu bisa digunakan lebih efektif dan efisien menggunakan face mill. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan facing dalam proses milling. Nah, ini biasanya memang seperti yang saya sampaikan tadi digunakan untuk meratakan permukaan, karena dengan kita meratakan permukaan, kita akan mendapatkan permukaan referensi untuk proses pemesinan selanjutnya. Nah, dengan semakin besarnya ukuran face mill atau cutting toolnya terhadap benda kerja, nah itu nanti lebih cepat ya, proses pembuangan materialnya itu lebih cepat. Selanjutnya adalah proses kontur. Kontur itu digunakan untuk mengerjakan profil luar dari suatu komponen. Nah, prosesnya itu karena akan membuat sebuah profil, maka tool itu akan mengikuti bentuk profil dari model CAD-nya atau chain atau geometri yang kita pilih, sehingga menghasilkan bentuk akhir dari komponen. Jadi kalau misal profil geometrinya berbentuk kotak, nah nanti toolnya itu akan bergerak mengikuti bentuk profil yang kita pilih. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan bentuk geometri yang kita pilih. Kalau misal itu bentuknya kotak, maka dia akan bergerak seperti geometri yang kita pilih. Nah, memang biasanya kontur itu digunakan untuk membuat profil tertentu. Jadi gerakannya itu berdasarkan bentuk geometrinya. Nah, kontur itu bisa digunakan untuk proses roughing ataupun proses finishing. Seperti yang ada di gambar, tool akan mengikuti bentuk profil dari geometri yang kita pilih. Jadi kalau misal ini ya, di gambar ini kan geometri yang kita pilih adalah seperti 3D model ini. Nah, nanti berarti ya cutting toolnya akan bergerak mengikuti jalur tersebut. Itu adalah kontur. Nah, berikut ini adalah contoh gerakan kontur pada proses pemesinan milling. Contoh ini itu mengerjakan dinding untuk membentuk dinding bagian luar. Jenis toolpath selanjutnya adalah pocket. Nah, pocket sendiri merupakan strategi toolpath yang digunakan untuk menghilangkan material pada area tertentu. Contohnya ketika akan buat cavity, slot, atau bagian tertentu dalam sebuah komponen. Pada proses pocket, tool nanti akan bergerak secara bertahap untuk menghilangkan material sampai mencapai kedalaman tertentu. Jadi seperti yang ada di gambar ini, misal area yang akan dikerjakan ini adalah lingkaran dalam. Sehingga pocket itu nanti strateginya akan menghilangkan material yang ada di dalam komponen tersebut. Contoh misal ini adalah profil geometri yang akan dikerjakan berbentuk kotak. Dengan menggunakan strategi pocket, maka area yang dikerjakan itu area bagian ini, bagian dalam dari kotak tersebut. Jadi fungsinya untuk menghilangkan material pada benda kerja. Nah, umumnya pocket ini itu adalah strategi toolpath yang digunakan dalam proses roughing. Jadi untuk menghilangkan material dalam jumlah yang cukup banyak, dimana nanti cutting toolnya akan bergerak secara bertahap untuk menghilangkan material berdasarkan geometri yang kita pilih hingga mencapai kedalaman yang kita tentukan. Nah, berikut ini adalah proses pocket untuk menghilangkan material pada benda kerja. Oke, selanjutnya adalah drilling dan hole making. Beberapa proses yang termasuk dalam hole making itu ada drilling,
kemudian tapping, rimming, helical boring, dan finishing boring. Nah, drilling sendiri itu digunakan untuk membuat lubang dengan diameter tertentu. Jika lubang itu tidak terlalu dalam, biasanya proses itu dapat dilakukan dalam satu kali proses. Jadi misal benda kerjanya itu tipis, ketebalannya tidak terlalu tebal, nah itu nanti bisa menggunakan satu kali proses. Namun jika lubangnya terlalu dalam, jadi kedalaman pemotongannya itu melebihi dari diameter drillnya, nah itu disarankan menggunakan pack drill cycle. Jadi pahat akan memotong sedikit material, kemudian naik kembali, lalu turun lagi. Jadi pembuatan lubangnya bertahap. Istilahnya naik turun jika menggunakan pack drill cycle. Misal diameter drillingnya itu adalah diameter 10, kemudian ketebalan yang akan kedalaman pemotongannya itu adalah 25 mili. Nah, itu menggunakan strategi pack drill lebih aman. Karena ini ya cukup tebal dan ketebalannya melebihi dari ukuran diameter dari cutting tool. Kemudian yang kedua ada tapping. Tapping itu membuat ulir pada sebuah lubang. Kemudian rimming itu untuk membuat lubang yang presisi dari segi dimensi dan juga untuk menghasilkan lubang sesuai kualitas tertentu. Nah, biasanya kalau rimming ini digunakan atau diaplikasikan ketika proses finishing, terutama untuk komponen-komponen yang memerlukan tingkat kepresisian yang cukup tinggi. Biasanya komponen untuk diassembly, nah itu ukuran lubang, kemudian kualitas dari permukaannya itu cukup diperhatikan. Nah, itu biasanya proses finishingnya untuk mencapai karakteristik kualitas maupun dimensi tertentu itu menggunakan rimming dengan cutting toolnya dengan pahat khusus untuk rimming. Kemudian ini adalah yang saya sampaikan tadi, pack drill. Jadi prosesnya adalah tool turun ke benda kerja, melakukan proses pemotongan atau pemakanan, kemudian naik, lalu turun kembali. Tujuannya untuk mengeluarkan gram dan juga untuk mencegah cutting tool patah. Karena dalam proses drilling, jadi kalau dalam proses drilling itu kan cutting toolnya itu kontak secara langsung dengan benda kerja dalam waktu yang cukup lama, sehingga pasti di dalam sini itu akan terbentuk gram atau chips dan juga ada panas yang dihasilkan. Nah, sehingga untuk membuat cutting tool ini lebih aman dan untuk menghindari toolnya patah ketika proses pembuatan lubang, nah itu menggunakan strategi pack drill tadi, sehingga nanti gram yang dihasilkan itu juga bisa keluar dan juga untuk safety dari toolnya agar tidak patah. Nah, kalau misal lubang ya, ini kan ada juga helical boring menggunakan end mill. Nah, sebenarnya kalau misal ada bentuk geometri tertentu lubang di mana lubangnya ini cukup besar, nah itu bisa menggunakan strategi lain yaitu helical boring. Jadi fungsinya untuk melubangi atau membuat lubang pada sebuah komponen jika memang lubangnya besar dan tidak bisa dibuat menggunakan drilling ya. Jadi misal ukuran geometrinya ini diameternya adalah 50, dimana tidak ada cutting tool drill sebesar itu diameternya, maka bisa menggunakan strategi helical boring. Kemudian ini adalah pembuatan ulir pada sebuah lubang. Untuk selanjutnya adalah proses rimming. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu biasanya kalau rimming itu untuk proses finishing dari sebuah lubang agar bisa mencapai ukuran atau dimensi tertentu dan kualitas permukaan yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh lain dari helical boring untuk proses finishing. Selanjutnya ada jenis toolpath lain yaitu 2D adaptive clearing yang menjadi salah satu strategi roughing modern untuk menghilangkan material pada benda kerja. Bedanya dengan strategi toolpath yang lain, 2D adaptive clearing ini menerapkan step over atau jarak antar jalur pahat itu umumnya adalah 40-60% dari ukuran diameter pahat.
Kemudian untuk maksimum step down-nya atau turunnya pahat atau kedalaman potong secara vertikal itu menggunakan yang paling maksimum. Jadi kalau misal itu bisa 1 kali diameter atau bahkan lebih 1,5 diameter, nah itu digunakan di proses adaptive clearing. Dengan strategi ini, tool itu bisa lebih stabil, cepat, dan efisien. Jadi jarak step overnya itu 40-60% dari diameter pahat, sedangkan step down-nya itu menggunakan kedalaman potong vertikal yang paling maksimal. Jadi kalau misal bisa 1,5 dari diameter, nah ini bisa digunakan. Atau mungkin 1 kali diameter. Misal ya diameternya adalah 10 mili. Nah, kalau misal ingin menggunakan 2D adaptive clearing, 40% atau 0,4 dari diameternya itu untuk step over 4 mili ya berarti. Sedangkan step down-nya itu bisa 10 mili. Atau bisa juga kalau misal 1,5 dari diameter itu 15 mili. Nah, sebenarnya nilai-nilai ini nanti itu juga bisa disesuaikan dengan katalog ya. Jadi katalog bisa jadi memiliki rekomendasi tertentu untuk nilai dari step over dan step down-nya. Kemudian ada istilah HSM atau high speed machining. Itu adalah metode pemesinan dengan kecepatan tinggi dengan beban potongnya kecil. Nah, ini sebenarnya konsepnya hampir mirip ya dengan adaptive clearing. Jadi terdapat istilah radial depth of cut dan axial depth of cut. Di mana radial depth of cut ini adalah step over dan axial depth of cut ini adalah step down. Nah, kalau 2D high speed machining itu step down-nya ini paling menggunakan maksimal ya. Sama dengan 2D adaptive clearing, jadi step down-nya ini menggunakan step down yang maksimal. Nah, ini adalah ilustrasi perbedaan dari 2D high speed dan yang konvensional. Nah, untuk high speed milling itu step down-nya ini itu menggunakan nilai yang maksimum dari yang bisa digunakan atau diaplikasikan pahat itu. Dengan nilai step over-nya itu menggunakan yang rendah. Jadi step over-nya kecil dibandingkan dengan step down-nya. Nah, sedangkan untuk konvensional ini step over-nya lebih besar dan step down-nya itu lebih kecil. Bedanya itu. Namun perlu dicatat ya, biasanya untuk high speed milling ini itu kan dengan kecepatan tinggi dan juga step down-nya yang besar, step over-nya yang kecil. Nah, ini adalah ilustrasi dari high speed milling. Jadi dalam proses high speed milling itu cutting tool bergerak dengan pola melingkar kecil sehingga beban potongnya tidak terlalu besar, atau istilah lainnya adalah trochoidal milling. Selanjutnya dalam proses milling itu ada arah pemotongan atau cut direction. Nah, dalam proses milling itu ada 2 jenis arah pemotongan. Yang pertama ada climb milling, atau down milling, dan yang kedua ada konvensional milling atau up milling. Nah, pada konvensional milling itu pemotongan yang terjadi dari kecil menuju ke besar, sehingga hasil permukaan benda kerja yang akan dihasilkan itu lebih kasar. Sedangkan climb milling atau down milling itu dari pemakanan yang besar ke kecil, sehingga permukaan benda kerja yang dihasilkan itu lebih halus. Nah, secara sederhananya, kalau down milling itu seperti mencangkul ya, sedangkan kalau cut direction-nya adalah konvensional atau milling itu seperti kita menggunakan sekop atau serok. Nah, jadi kalau untuk up milling ini biasanya menghasilkan kekasaran permukaannya terhadap benda kerja itu lebih besar dibandingkan dengan down milling. Karena proses pemotongannya kalau untuk down milling itu dari yang
besar menuju yang kecil, sehingga itu nanti akan menghasilkan permukaan benda yang lebih halus. Nah, nanti dalam proses pembuatan program itu bisa dipilih ya, untuk card directionnya itu bisa dipilih mau down milling atau up milling, atau kombinasi dari kedua arah pemotongan ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang dalam proses pembuatan toolpad penting juga memahami beberapa parameter lainnya, yaitu depth of cut, dimana depth of cut ini itu dibagi menjadi dua, ada radial dan ada aksial. Nah, untuk radial itu adalah istilah dalam program itu step over, dan aksial itu adalah step down. Nah, untuk step down ini ya ilustrasinya seperti yang ada di gambar, itu adalah kedalaman potong. Jadi untuk step down itu adalah kedalaman pemotongan arah Z, dan untuk step over itu secara lateral atau jarak jalur pemotongan. Ini adalah step over dan ini adalah step down arah Z. Nah, untuk penentuan berapa nilai step over dan step down itu bisa disesuaikan dengan yang direkomendasikan di katalog itu berapa, sehingga akan menghasilkan proses pemotongan yang lebih optimal. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan ketinggian tool. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah clearance height, retract, fit, top, dan bottom. Nah, untuk clearance ini adalah ketinggian atau zona paling aman dalam pergerakan tool. Kemudian untuk retract height ini adalah posisi tool naik sebelum berpindah ke jalur pemotongan yang lain. Kemudian fit height ini adalah titik di mana gerakan tool berubah dari rapid move. Jadi dari rapid move menjadi gerakan pemakanan atau feeding move. Nah, dalam proses feeding ini ya, dari mulai titik feeding ini, cutting tool ini akan mulai bergerak untuk proses pemakanan benda kerja. Jadi di sini sudah mulai bergerak pergerakan pemakanan. Pada posisi feeding ini, cutting tool sudah mulai bergerak entry motion itu di feeding head. Kemudian top head ini adalah permukaan atau titik referensi dalam memulai proses pemotongan, dan bottom head ini adalah kedalaman akhir dari pemotongan. Nah, ini adalah penjelasannya ya dalam proses pembuatan program nanti itu beberapa ketinggian tool, ada 5 jenis yang perlu kita atur. Mana yang pertama ada clearance height atau ketinggian bebas. Titik Z pertama yang dituju pahat dengan gerakan cepat. Kemudian posisi ini itu adalah zona paling aman dari risiko tabrakan. Jadi harus diatur seaman mungkin posisinya. Kemudian ada retract, di mana ini adalah ketinggian dari pahat posisi tool naik ketika sebelum berpindah ke jalur berikutnya. Jadi setelah melakukan pemotongan dalam satu jalur, nanti cutting tool itu akan naik ke retract height. Kemudian ada fit height, dimana ini adalah posisi gerakan tool yang berubah dari rapid move, gerakan cepat, menuju gerakan pemakanan sebelum melakukan penetrasi ke material. Nah, posisinya ini, fit height ini masih di atas dari benda kerja atau posisi yang akan dilakukan proses pemakanan atau pemotongan. Kemudian ada top height, ini adalah titik referensi atau permukaan atas bidang pemotongan awal. Kemudian ada bottom height, ketinggian bawah, ini adalah titik referensi yang menunjukkan kedalaman akhir dari proses pemotongan. Selanjutnya ada entry motion atau gerakan masuk. Jadi entry motion sendiri ini merupakan cara atau gerakan masuk cutting tool ke dalam material. Nah, di Fusion 360 itu ada beberapa jenis, banyak ya, ada plank, zigzag, helix, lead-in, profile, dan thread drill. Jadi di Fusion itu ada berbagai macam jenis cara masuk cutting tool ke dalam material. Yang pertama ada plank.
Plang ini proses masuk atau entry motion yang gerakannya itu adalah lurus. Jadi cutting toolnya itu langsung menuju ke dalam material. Nah, plang ini itu tidak direkomendasikan untuk proses pocket karena itu kurang aman. Jadi ketika posisinya material itu masih belum dilakukan pemakanan, jadi masih utuh. Nah, ini nanti cutting tool itu akan langsung bergerak secara lurus ya, dari atas ke arah, dari arah Z ini langsung menembus ke dalam material. Nah, ini tidak disarankan menggunakan plang ketika menggunakan strategi pocket karena nanti itu akan merusak material ya. Jadi tool life-nya itu akan memperpendek dari umur pahatnya. Nah, berikut ini adalah contoh gerakan plang, entry motion plang, gerakan tool ke benda kerja menggunakan plang. Nah, gerakan plang itu lurus ya, jadi lurus menuju ke material. Jadi kalau misal itu adalah raw materialnya masih utuh dan menggunakan strategi plang, itu tidak disarankan karena nanti akan merusak mata potong dari cutting tool. Kecuali kalau misal memang sudah ada profil geometri yang sudah terbentuk, kemudian tujuannya untuk memperlebar atau membentuk dinding lain, nah itu mungkin bisa digunakan. Kemudian selanjutnya ada zigzag. Gerakan zigzag. Jadi sebelum menuju ke material atau ke benda kerja, cutting tool itu bergerak secara zigzag terlebih dahulu sebelum melakukan penetrasi ke dalam material. Nah, di sini nanti ada sudutnya. Jadi ada sudut yang bisa diatur. Nah, semakin kecil nilai sudutnya. Ini ya, jadi kalau misal ini semakin kecil, maka akan gerakan dari zigzagnya ini akan lebih banyak dan lebih aman. Namun relatif lebih lama ya, karena prosesnya ini lebih detail, lebih banyak gerakan zigzagnya ketika angle-nya ini atau sudutnya ini diperkecil. Tapi memang untuk menuju ke materialnya, melakukan penetrasinya itu relatif lebih aman terhadap cutting tool. Nah, ini adalah contohnya, contoh dari gerakan entry motion zigzag. Nah, sebelum menembus ke dalam material, cutting tool itu akan bergerak zigzag terlebih dahulu sebelum melakukan proses pemotongan. Dalam proses roughing, nah itu wajib hukumnya menggunakan entry motion. Nah, entry motion yang bisa digunakan atau bisa dipilih itu salah satunya bisa menggunakan zigzag, dimana gerakannya nanti adalah zigzag sebelum melakukan penetrasi ke dalam benda kerja. Kemudian gerakan zigzag atau feeding move-nya, pergerakan pemakanan dan entry motion zigzag tadi itu dimulai dari ketinggian feed height. Jadi seperti yang dalam video ini, nah itu gerakan zigzag itu tadi, entry motion-nya itu dimulai dari titik feed height. Selanjutnya adalah helix. Helix ini adalah gerakannya spiral. Jadi cutting tool ini bergerak secara spiral sebelum melakukan penetrasi ke dalam benda kerja. Nah, ini nanti juga bisa diatur parameternya, baik ada angle-nya itu bisa diatur agar bisa lebih aman ke dalam benda kerja. Nah, umumnya helix ini itu bisa digunakan untuk kontur-kontur yang atau profil geometri yang berbentuk lingkaran. Itu lebih baik menggunakan helix daripada menggunakan zigzag karena mengikuti dari bentuknya yang ada radiusnya. Itu bisa menggunakan helix, dimana gerakannya itu nanti spiral. Nah, berikut ini adalah gerakan helix. Nah, berikut ini adalah gerakan pahat atau cutting tool dengan helix atau spiral. Selanjutnya ada lead in. Lead in ini untuk strategi kontur. Karena kontur itu mengerjakan profil, bisa profil bagian dalam maupun bagian luar. Nah, itu masuknya tool ini kan dari luar. Nah, itu lead in itu adalah masuknya tool menuju ke material. Jadi tool itu tidak masuk secara
tidak masuk secara tegak lurus. Jadi tidak lurus langsung menuju ke material seperti ini, tapi landai, lead in ini secara landai menuju ke material. Tujuannya apa? Ini adalah untuk safety atau keamanan dari cutting toolnya sendiri, agar toolnya lebih lama, mata potongnya tidak patah, sehingga perlu diatur lead in-nya agar tool ini masuk itu secara lebih aman dan lebih landai, jadi tidak langsung secara 90 derajat atau tegak lurus terhadap material. Itu untuk lead in. Berikut ini adalah gerakan entry motion untuk lead in pada proses kontur. Bisa terlihat bahwa tool itu masuk ke dalam material, melakukan penetrasi ke dalam material, itu gerakannya landai, tidak langsung tegak lurus menuju ke benda kerja. Sebagai penutup, dalam proses pemrograman CAM, kita perlu memahami beberapa konsep penting seperti jenis mesinnya, kemudian apa saja strategi toolpath yang bisa diterapkan, kemudian bagaimana arah pemotongan, lalu parameter pemotongan yang digunakan, dan juga pengaturan ketinggian cutting tool. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam proses pembuatan program pada software Fusion 360. Sekian materi 2D toolpath pada proses milling. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.